Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengutip perkataan Surya Paloh. Saya dukung Anies karena mampu memperkuat nilai kebangsaan. Saya nggak tahu lah kenapa Surya Paloh jadi begitu cepat berbalik omongannya. Baru berapa tahun yang lalu memandang Anies itu seperti figur yang kontra kebangsaan, yang sekarang dibilang kebangsaan. Dulu Bapak pernah mengatakan daripada kalau nanti pemilu ini terjadi polarisasi, Anda mengatakan lebih baik nggak usah pemilu. Sekarang Anda mencalonkan seorang yang menciptakan polarisasi. Yang ini hari terjadi lagi politik identitas. Kita sudah pengalaman waktu pilkada. Bapak dulu pernah mengatakan begitu. Dan Bapak banyak sekali mengkritik Anies, sampai dibilang Anies siapa nih, dari orang-orang Bapak, dari Irma Chaniago Sapa itu mengatakan Anies gagal. Terus Bapak sampai pernah berkata, pemilu nanti menjadikan polarisasi, terjadinya politik identitas, lebih baik ditunda aja pemilu. Berarti kan Bapak tuh bicara waktu itu sudah ada sebabnya kan Pak? Siapa sebabnya? Waktu Anies menjadi gubernur DKI, Anies itu melahirkan politik identitas. Anies itu melahirkan polarisasi. Kok sekarang Bapak bisa berkatakan mendukung Anies karena ingin memperkuat nilai kebangsaan? Kebangsaan yang mana Pak? Kenapa? Dari dulu sampai sekarang tuh belum pernah terjadi Pak, negeri ini terjadi polarisasi, politik identitas. Itu di era pilkada DKI yang diperankan oleh Anies, yang Anies menikmati dan membiarkan. Jadi kalau Anies berkata saya tidak tahu, nggak ada. Karena Anda tuh menyetujui kemarin gerakan politik identitas, itu ada sama aja Pak, itu juga kehendak Anda. Kalau Anda kemarin tidak setuju, Anda akan mengutuk itu, siapa yang politik identitas. Sampai ini hari, saya tidak pernah dengar dari Anda ini semua mengutuk politik identitas. Bagi saya tidak ada yang paling bejat politik identitas. Kita cukup tahulah dulu politik identitas. Bagaimana umat muslim awam ini digiring untuk bersikap seperti horor agamanya. Mengantai orang kafir, tidak perlu disembayangin. Ini bukan Islam. Ini kebiadaban. Bukan Islam Muhammadi. Tapi dikonsumsi oleh Anda Pak Anies. Sampai ada gerakan gorok lehernya patung Ahok. Alhamdulillah, ketika berjalan lancar, karena Ahok sudah berguyur di bumi Intan Mari Karanganyar. Moga sampai Indonesia, moga Terus ada gerakan lagi, bawa-bawa golok ingin bunuh kafir. Ini lahir dari Anda. Yang saya heran, Pak Surya Paloh ini kok berbalik 180 derajat lah, saya bilang. Memilih Anies karena ingin memperkuat nilai kebangsaan. Di mana kebangsaannya Pak? Tolong buktiin Pak, kebangsaannya di mana? Tidak ada Pak. Bapak ada apa di sini nih Pak? Satu, Bapak kan sudah koalisi dengan Jokowi, yang Bapak dari awal. Harusnya Bapak tuh sejalan dengan kehendak koalisi. Kok di tengah jalan kemarin Bapak mendadak harus memaksakan diri deklarasi untuk mendukung Anies? Yang itu tidak sejalan dengan kelompok nasionalis, yang tidak sejalan dengan koalisi Anda. Jangan karena kepentingan sesaat membawa negeri ini dengan ambek-ambekan atau cuma hanya mau cari bergening. Gue di partai, gue mau cari untung. Jadi apa bedanya Bapak di sini dengan pelacur-pelacur yang lain lah Pak? Berbuat sesuatu yang Bapak keluar-keluar rakyat,
restorasi ternyata apa? Bapak hanya mencari kepentingan. Partai ini hanya untuk kepentingan diri Bapak. Harta Bapak. Jangan gitulah. Bapak di tengah jalan lari dari Jokowi. Untung aja Jokowi itu orang yang hebat, Pak. Jokowi nggak pernah gubris, Pak. Rakyat tetap bersama Jokowi. Sikap Jokowi kemarin itu untuk menunjukkan apa? Bapak jatuh, Pak. Jangan, Pak. Kalau Bapak benturan dengan kebenaran, Bapak akan terpental jauh tuh, Pak. Hati-hati, Pak. Di akhir ini, Pak, jangan sampai sikap Bapak salah, Bapak bisa bermasalah. Lah, sekarang Bapak berdalil mau mencari-cari pembenaran untuk bela Anies. Pak, kok Bapak jadi kayak anak kecil saat ini, Pak? Yang dulu Bapak tuh kalau berbicara itu idenya bagus, nasionalis. Saya melihat masa depan lebih baik. Kenapa? Ada ide-idenya bagus. Kok ini hari Bapak jadi seperti budaknya Anies? Seperti orang jelek mau di make upin terus, mau dicarikan pembenarannya. Ini ada apa, Pak, di balik itu? Sampai Bapak mengatakan supaya Bapak dapat pembelaan diri, kesannya kayak satir. Kan aneh. Dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun. Pak, mendukung Ahok atau mendukung siapapun, itu tolak ukurnya kebenaran. Bukan karena pandangan orang. Ini Bapak seperti apa ya? Kayak orang nggak punya pribadi. Bapak seperti, saya dukung Ahok dibilang penista agama. Saya mendukung Anies dibilang kadrun. Ini Bapak cari pembenaran. Membela Ahok atau menolak Anies itu harus ada dasar kebenarannya. Kebenaran itu tidak perlu. Andaikan Bapak bicara kebenaran dituduh siapapun, itu bukan karena tuduhan. Waktu membela Ahok itu bukan karena tuduhan penista agama. Tapi Bapak bicara atas kebenaran. Begitupun juga menolak Anies. Bapak mendukung Anies, apa sih kebenarannya? Jangan Bapak plesen, saya mendukung Anies dibilang kadrun. Bukan kadrunnya, Pak. Emang Anies tidak layak. Anies tidak layak disematkan dengan kebenaran sebagai seorang pemimpin. Ini Bapak jangan bersilat lidah. Bapak heran sekarang jadi kayak Anies, Pak. Hanya bersilat lidah untuk memoles diri sendiri. Yang itu sebenarnya apa? Nggak ada apa-apanya. Siapa sih yang nggak kenal Anies? Cuma hanya bermain kata-kata aja, tapi kosong. Menurut perkataan orang, Pak, biasanya kalau orang tuh banyak omong, sedikit kerja, ya itulah Anies. Di sini Bapak terus bermain. Hanya cuma kepentingan sesaat, Pak. Pak, saya itu khawatir, Pak. Kalau negeri ini dipegang lagi orang politik identitas, Pak. Bapak harus berpikir, Pak. Bapak jangan cuma mikirin Partai Nasdem aja, Pak. Tapi bangsa ini, Pak, yang lebih besar maslahat negeri ini, Pak. Saya nggak mau negeri ini terjadi konflik politik identitas. Tidak ada sejarahnya politik identitas itu baik. Setelah Nabi meninggal itu dipakai itu politik identitas. Saling membunuh sesama umat Islam. Yang mereka menggunakan dalil-dalil seenaknya aja. Kok Bapak pernah katakan politik identitas ada baiknya? Enggak ada, Pak. Tidak ada kebaikan, di dalamnya ada unsur kebatilan. Semua busuk. Jadi Bapak jangan memaksakan diri karena membela Anies. Bapak cari pembenaran sekarang. Yang dulu Bapak tolak. Ini Bapak jilat ludah Bapak sendiri. Ini Bapak seorang hebat, Bapak. Kok ini hari saya lihat cukup kerdil. Nah itulah. Kalau orang membela kebenaran, Pak, akan leluasa dia berjalan. Tidak perlu banyak mencari alasan. Kenapa? Banyaknya alasan itu apa? Hanya untuk menutupin dusta. Yang dulu Bapak pernah menolak, sekarang Bapak bela. Jadi Bapak memproduksi alasan-alasan aja. Itu sebenarnya apa? Ada kedustaan di dalam diri Bapak. Bukan Surya Paloh yang sebenarnya. Karena sikap Nasdem ini yang mendadak aneh, saya tuh punya unsur kecurigaan, Pak. Dan jujur aja, banyak negara, terutama Amerika dan sekutunya, Eropa, tidak suka dengan Jokowi. Karena apa? Terhambat di negeri ini dia untuk menguasai. Tidak bisa mengeruk harta karun di sini. Jokowi mengembalikan menasionalisasi. Itu dari luar negeri. Pasti dia akan andil mendukung siapapun yang bisa mengalahkan Jokowi atau pemimpin yang berkarakter Jokowi. Sekarang jadi boneka Anies. Karena Anies nih nggak punya wibawa, nggak punya partai, nggak punya apa-apa. Jadi besok kalau jadi pemimpin, siapa aja bisa dipakai. Karena dia nggak punya kekuasaan, nggak bakal bisa berubah. Mau nantang siapa coba? Menegur partai, nggak punya kekuatan. Lah, kalau Jokowi ada, itu satu dari luar negeri. Kedua, dari dalam negeri. Kelompok-kelompok ini mereka tuh yang kemarin membiayain demo-demo tuh. Kelompok koruptor kelas kakap, kelompok perampok negeri ini yang tidak dapat manfaat di era Jokowi, pasti akan mendekat. Dalam Al-Quran itu apa? Kelompok batil itu apa?
akan dengan sendiri mengelompokkan dirinya, saling mendukung. Ini semua yang kepada Anies apa? Jangan sok Anda mau nasionalisasi, enggak. Jangan sok ingin menjaga negeri ini, enggak. Anda mau cari manfaat dari Anies. Kalau Anies jadi presiden, Anda akan berbudak tuh Anies. Anda akan tarik tuh semua proyek-proyek. Yang nanti apa? Yang rugi rakyat aja. Rakyat cuma dikasih makan-makan aja seperti binatang. Beda kalau Jokowi. Jokowi tidak memasih makan, tapi Jokowi menciptakan wadah, lahan untuk membangun. Seperti di NTT, dibangun berapa waduk, semuanya yang tidak pernah disentuh. Lah, besok kalau pemimpin seperti Anies sih akan lebih bejat daripada order baru. Kenapa? Akan bagi-bagi kue. Kenapa? Anies bukan mental pemimpin. Saya pikir itu aja Pak. Jangan sampai karena kepentingan sesaat Bapak bermain-main untuk 270 juta bangsa Indonesia. Bapak akan dicatat lah Pak. Jadi masalah negara ini jangan melihat sesaat ini hari Pak. Kita harus melihat setahun yang akan datang. Jangan sampai sebab kita ini hari mendukung Bapak memaksakan Anies ini. Oke, Anies secara pribadi tidak. Tapi kan dayang-dayang ini kan bahaya Pak. Coba kalau kemarin Anies menjadi gubernur DKI, juga mendukung Jokowi, menutup FPI, juga mendukung Jokowi, menutup HTI. Itu saya dukung, tapi tidak Anies. Tetap itu didatengin. Jadi sikap Bapak ini hari apa? Bapak juga andil nanti. Kalau ada anak cucu kita saling bunuh, Nasdem dan Surya Palohnya bertanggung jawab. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.